yang menjual makanan tidak sesuai dengan labelnya, itu sebenarnya bisa dilaporkan, Bu? Bisa dong, kan itu menjamin kepastian hukum. Nah, itu Oke. dia yang benar. Kepastian hukum untuk semua konsumen yang membeli produk ataupun jasa. Nama produknya juga jangan nyeleneh-nyeleneh. Kalau nama produknya aneh-aneh gitu, kita juga wajib, ini apaan sih gitu ya. Nama produknya itu kalau dia misalnya Abon, ya harus Abon. Oke. Kalau dia bilang bakso sapi misalnya harus mengandung minimal sekian persen daging sapi gitu. Nah, kalau untuk makanan pangan olahan itu sebetulnya kecuali produk PIRT ya, itu wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Kalau BPOM itu ada BPOM MD, BPOM ML. Bedanya apa tuh, Bu? Kalau MD itu dia makanan dalam negeri, kalau ML itu makanan luar negeri, jadi yang impor gitu. Misalnya kita beli lemper, ada stapler. Oke. Itu kita sebetulnya bisa jadi cemaran fisik. Itu sudah termasuk cemaran Ya. fisik sebenarnya. Sobat Pompi nih ya, walaupun Kan, bersih kuman. nih nggak kelihatan apa-apa Iya. gitu kan, tapi sebenarnya banyak banget kumannya, kuman. ya. Aku juga pernah ngeliat videonya, Bu. Jadi kayak dipilih gitu yang Iya. mana ya, terus nggak jadi ditaruh Iya. ditaruh lagi. Kewajiban kita sebagai konsumen apa sih? Kewajibannya kalau haknya udah dikasih nih gitu kan, kita udah dapat apa aja. Nah, kewajibannya tuh apa sih, Bu? Podcast Klub Pompi, Badan POM memberi informasi. Hai sahabat Pompi, selamat datang di podcast Klub Pompi. Dan hari ini ketemu lagi sama Aya, tapi kali ini Aya nggak sendirian nih sahabat Pompi ya. Aya akan ditemani juga sama seorang ibu cantik yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol nih ya. Ini buat kamu yang mungkin punya banyak banget kebingungan, pertanyaan seputar makanan, terus udah gitu juga kesehatan konsumen, terus juga mungkin mau tanya-tanya kayak, aduh abis beli makanan tapi nggak tahu aman atau enggaknya. Nah ini semua bisa ditanyain di sini ya, terutama ketika sedang memilih konsumsi pangan yang aman, terus juga cari yang bergizi dan juga dibeli secara offline maupun online. Nah mungkin kan juga masih banyak yang nggak tahu gimana sih caranya menentukan pangan aman, bergizi dan juga sesuai standar yang sudah ditetapkan. Nah makanya hari ini Aya bareng sama Ibu Sandiani. Halo Ibu. Halo ya. Selamat pagi aja kali ya, biar semangat terus ya. Oh iya, pagi. Pagi. Ibu Sandiani ini selaku pengawas farmasi dan makanan, betul ya Bu ya? Benar. Nah ini kita akan cari tahu lebih lanjut lagi, emang apa aja sih yang diawasi secara farmasi dan juga makanan. Nah boleh mungkin Ibu disapa dulu sahabat Pompinya nih. Hai sahabat Pompi. Perkenalkan saya Sandy, udah kayak Aya nih ya. Perkenalkan saya Sandy. Saya adalah pengawas farmasi makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Nah itu berarti ini semua pertanyaan hari ini bisa ditanyain sama Ibu Sandy nih ya. Oke, Bu Aya mau tanya nih ya, kalau di tanggal 20 April kemarin, dan kita juga kan ini sudah melewati Lebaran ya, sudah mengkonsumsi banyak makanan berarti kan pasti di banyak Lebaran banget. kemarin ya. Selamat berlebaran tentunya ya. Selamat Buat Lebaran, sahabat teman-teman. Pompi. Nah ini kan baru juga kita kemarin tanggal 20-nya memperingati Hari Konsumen Nasional. Nah ini berarti pas banget nih sama apa yang lagi Aya alami. Nah biasanya kalau kita beli makanan via online itu kan kita seringkali nggak tahu ya makanannya aslinya itu seperti apa ketika datang. Baik itu secara kemasan, secara isinya, bahan-bahannya. Karena kan kita cuma bisa lihatnya itu ketika ketika ada di sosial media aja gitu kan. Berarti kita nggak tahu nih pas datang ternyata zonk, ternyata beda, ternyata rasanya juga bahkan nggak tahu enak atau enggak. Nah sebenarnya tuh ada nggak sih hal-hal yang ini adalah hak-hak konsumen gitu ya yang bisa didapatkan, apalagi buat konsumen yang membeli makan secara online nih. Oke dok. Gini ya, sebetulnya ya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tuh udah ada dari 1999. Oke. Aya lahir tahun berapa? Aya tahun 98. Oke, jadi saat Aya umur 1 tahun itu Aya sebetulnya sudah dilindungi, Sudah dilindungi, oleh negara ya, karena sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan kita punya asasnya ya sebetulnya. Nah, salah satunya itu menjamin keselamatan dan keamanan serta
satu lagi keamanan, keselamatan serta terpenuhinya hukum gitu loh. Oke. Terpenuhinya hukum untuk semua konsumen yang membeli produk maupun jasa gitu ya. Nah, ini tadi kan kalau tadi produk makanan kan gitu kan ya. Di produk makanan itu sebetulnya negara juga menjamin harusnya gitu ya. Negara menjamin bahwa konsumen itu harus terpenuhi hak-haknya itu, keselamatannya, keamanannya. Gimana? Dari labelnya. Oke. Makanya ada ada undang-undang label juga kan sebetulnya label makanan itu harus mencantumkan apa supaya pembelinya nggak zonk. Ini katanya seperti ini, tapi kok seperti ini gitu loh. Oke. Kalau udah dia sudah sesuai dengan labelnya, sesuai dengan izin edarnya, itu harusnya nggak zonk lagi. Karena itu semua diatur. Misalnya kalau negara lain ya malah sampai ukuran makanan juga harus benar gitu loh. Oh, nggak boleh ya Bu ya kalau tahu-tahu datangnya beda gitu kan. Iya. Dan ntar di kemasan segede gini nih ya. Tapi ternyata pas datang segede gini gitu kan. Itu nggak bisa gitu harusnya gitu. Kita sih belum sampai ke sana, tapi apa yang ada di kemasan itu seharusnya apa yang ada di dalam produk yang ada di dalam kemasan itu gitu loh. Oke, berarti sebenarnya sudah ada perlindungan atas hak konsumen itu dari tahun 99 ya. Yes. Jadi tenang aja nih ya, sebenarnya itu sudah tercantum ya. Jadi kalaupun memang ternyata ada yang menjual makanan tidak sesuai dengan labelnya, itu sebenarnya bisa dilaporkan, Bu? Bisa dong, kan itu menjamin kepastian hukum. Nah, itu Oke. dia yang benar. Kepastian hukum untuk semua konsumen yang membeli produk ataupun jasa gitu. Oke, nah gitu Sobat Pompai, jadi nggak usah khawatir ya, sebenarnya itu adalah hak-hak yang memang pasti dimiliki sama konsumen itu sendiri, jadi semuanya sudah dilindungi ya. Nah, kalau misalnya dalam sebuah produk itu sendiri, nih khususnya produk pangan ya Bu ya, sebetulnya apa aja sih yang harusnya dicantumkan? Karena tadi kan Bu Sandi bilang ada label yang harus dicantumkan, nah isi labelnya tuh apa aja sih Bu? Nah, di kemasan itu ya yang pasti tuh harus ada nama produknya pastikan itu. Nama produknya juga jangan nyeleneh-nyeleneh. Kalau nama produknya aneh-aneh gitu, kita juga wajib ini apaan sih gitu ya. Nama produknya itu kalau dia misalnya Abon, ya harus Abon. Oke. Kalau dia bilang bakso sapi misalnya harus mengandung minimal sekian persen daging sapi gitu. Jadi jangan klaimnya bakso sapi tapi ternyata nggak ada sapinya gitu ya. Oke. Atau misalnya dia bilang jus buah gitu. Kalau dia udah bilang jus buah, ya harus ada mengandung buah gitu. Kalau enggak harusnya dia bilang cuma jus gitu loh. Perisa apa gitu gitu kan ya sebetulnya. Oke, itu yang terjadi berarti sama kayak kental manis ya Bu? Nah, iya, itu nggak ada susunya kan ya. Iya, ternyata nggak ada susunya, makanya berubah akhirnya ya. Iya. Jadi susunya harus hilang kan. Jadi krim kental manis ya biasanya jadinya gitu. Jadi nggak ada susunya saudara-saudara kalau kental manis itu jangan tertipu. Nah, itu dari nama produknya, terus nama produsennya. Jadi nanti biasanya ada diproduksi oleh gitu, alamat produsennya, terus ada nomor batch-nya itu, nomor produksinya. Jadi kalau dia diproduksinya tanggal hari ini misalnya, dia harus ada kode produksinya bahwa diproduksi hari ini. Terus ada kadaluarsa, terus neto, isi bersihnya, terus komposisi. Itu yang wajib. Nah, kalau untuk makanan pangan olahan itu sebetulnya kecuali produk PIRT ya, itu wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Oh, nilai gizi itu wajib kecuali Untuk produk-produk PIRT. PIRT tuh? Produk pangan industri rumah tangga. Oh, gitu. oke. Seperti apa aja misalnya berarti Bu yang tidak perlu ada? Sebetulnya kan itu bisa didaftarkan di BPOM juga, bisa PIRT. Tapi kan untuk UMKM yang memproduksi misalnya cuma di rumah tinggal, masih di dapur sendiri gitu kan, skalanya nggak besar gitu kan. Kayak misalnya keripik singkong kan ada yang bermerek, ada yang cuma enggak, keripik betul. biasa kan. Yang keripik yang biasa ini kan biasanya mereka PIRT. Oh, oke. Didaftarkan sebagai PIRT karena itu gratis kan bayarnya, nggak harus berbayar. Nah itu jadinya mereka nggak wajib mencantumkan informasi nilai gizi kecuali beberapa pangan tertentu gitu. Oh begitu. Jadi itu yang sudah pasti harus ada di kemasan ya. Yes. Jadi kalau misalnya ternyata Sobat Pompi ini melihat ya ada satu makanan yang ternyata tidak ada labelnya tertentu atau misalnya tanggal expirednya nggak ada, nah itu bisa dilaporkan juga sebenarnya Bu ya. Oh ya, yang paling penting lagi ya jangan lupa itu harus ada izin edarnya. Oke. Izin edarnya itu tadi yang ada dari BPOM, ada dari PIRT ya kalau untuk pangan olahan gitu. Kalau BPOM itu ada BPOM MD, BPOM ML
Bedanya apa tuh Bu? Kalau MD itu dia makanan dalam negeri, kalau ML itu makanan luar negeri, jadi yang impor Oh, gitu. oke. Karena yang diimpor juga itu harus dapat lagi nomor edarnya lagi Iya, ya. nomor izin edar dari Badan POM. Oke, gitu. dan itu juga semua bisa dicek ya, sahabat Pampi ya. Jadi bisa diceknya di Bisa pakai aplikasi BPOM Mobile atau bisa juga dicek BPOM deh. Coba kalau misalnya di googling cek BPOM bisa nanti kita itu. Oke, jadi Sobat Pampi tinggal dicek BPOM aja, nanti semua itu bisa tertera ya, kira-kira tinggal dimasukin berarti kodenya ya Bu ya? Bisa kode, bisa nama produk, bisa merek, bisa produsennya gitu. Itu ada pilihannya nanti Oke, gitu. nanti itu ada pilihannya dan keluar semuanya nih ya, berarti semua yang ada di labelnya pun ya nanti ada kandungan gizinya apa Iya, saja, nama produknya apa, itu semua keluar, jadi nggak usah khawatir begitu Sobat Pompi. Nah, kalau misalnya nih Bu, makanan-makanan tersebut ternyata tidak sesuai nih, ketika kita laporkan, itu biasanya apa aja sih Bu yang bisa ditindak dari BPOM tuh? Yang pertama nih, masyarakat bisa melaporkannya tuh lewat lapor BPOM 15533. Oke. Atau bisa juga di BPOM Mobile tadi bisa juga ada pengaduan kita, bisa mengirimkan pengaduan melalui aplikasi itu tadi. Nah, nanti kalau misalnya sudah kita mengadu nih, ada konsumen mengadu gitu ya, itu akan ditindaklanjuti oleh BPOM. Misalnya dibilang gitu, pernah sih ada kayaknya di supermarket ini ada produk yang ilegal misalnya gitu. Sebetulnya itu konsumen sangat membantu BPOM ya kalau mereka melaporkan misalnya kami menemukan produk ilegal di sini, di mana gitu. Atau kami menemukan apa-apa, itu karena membantu kami dalam melakukan pengawasan post marketnya. Jadi kan biasanya nih kita kemana nyebar aja kan, Iya, betul. ke tempat-tempat spot-spot yang dicurigai. Tapi kalau udah ada petunjuknya, oh di sana loh ada gitu, kan bisa bisa Lebih mudah ditindaklanjuti ya. Itu nanti kita akan melakukan penarikan biasanya gitu. Kalau udah dilakukan penarikan di Pro Justisia dan segala macamnya, itu kalau udah selesai itu bisa dimusnahkan nanti gitu. Oh, Seru loh kalau pemusnahan produk. Kapan-kapan ikut ya. Ada Ada bakar-bakaran. Biasanya dibakar atau pasti dibakar? Ya? Ada enggak sih, bisa dibakar kadang-kadang kalau misalnya ini, tapi biasanya masukin generator juga sih. Generator tuh kayak penghancur. Penghancur apa ya? Yang panas tinggi tuh loh, dimasukin ke oke. sana gitu kan, jadinya langsung hancur gitu. Nah gitu. itu berarti jangan sampai ya produk-produknya Sobat Pompi ini kalau yang jualan itu harus mengalami itu ya, karena ternyata tidak ada izin edarnya, ternyata tidak ada kelengkapan di labelnya. Jadi pastikan Sobat Pompi yang mungkin juga jualan punya makanan-makanan yang diproduksi ya, dipasarkan itu harus lengkap semuanya ya Bu ya. Atau izin edarnya salah bisa loh ya. Izin edarnya salah. Iya. Jadi itu biasanya salahnya kodenya kah atau apanya Bu? Nggak, bisa juga misalnya dia harusnya didaftarkan di Badan POM, tapi dia daftarnya sebagai PIRT. Pernah itu kejadian kasusnya itu makanan pengganti ASI. Apa ya namanya lupa deh. Tapi makanan pengganti ASI dia waktu itu udah lumayan banyak tuh penjualannya itu, sampai ke daerah Tangerang Selatan itu udah banyak bener itu. Kayak bubur bayi instan gitu. Oke. Itu tapi dia PIRT gitu. Itulah kasusnya lumayan rame karena akhirnya kan pabriknya kita tutup gitu kan ya. Produknya semua ditarik, dimusnahkan kan gitu, karena itu kan berbahaya. Nah gitu. biasanya kalau kayak gitu tuh memang ada kenakalan oknum kah karena agar lebih murah secara cost-nya, atau memang karena dia merasa diproduksinya di tempat yang kecil jadi tidak perlu izin BPOM, atau bagaimana Bu? Kalau yang kemarin kasus itu sih mereka udah punya pabrik sih. Oke. Dengan alat-alatnya udah lumayan besar, udah diproduksi di tempat khusus gitu ya. Itu kayaknya mereka berargumentasi kan, ya ini kan kita masih usaha menengah ya yang gitu, tapi ya namanya peraturan kan kita nggak bisa ya bilang yang ini boleh, yang ini enggak kan gitu. Namanya peraturan ini membahayakan karena kan kebayang kalau produk pengganti ASI itu kan untuk bayi. Bayi itu rentan kan. Betul. Mereka bilang sih belum ada kasus, ya kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu ada kasus atau enggak. Mereka bilang nah itu, tapi apa namanya, kalau misalnya terjadi sesuatu pada bayi-bayi yang mengkonsumsi itu kan berabe ya kita ya. Iya sih betul. Gitu. Jadi Sobat Pompi itu harus dipastikan ya kalau kamu adalah seorang produsen makanan ya yang sudah memasarkan makanannya, diharapkan semuanya itu yang tadi lengkap sudah ya. Yes. Berarti kalau sebuah produk dikatakan aman itu tadi ada apa aja Bu? Kalau aman
kalau kita mau beli produk dalam kemasan, ya itu pastikan di labelnya itu semua sudah tercantum gitu ya, lengkap gitu. Nah, tapi sebetulnya keamanan pangan itu adalah pangan yang aman dari 3 cemaran. Oke. 3 cemaran, jadi ada cemaran fisik, cemaran biologi, dan cemaran kimia. Nah, cemaran fisik ini misalnya masih banyak sih, kebetulan masih banyak juga. Misalnya kita beli lemper, ada stapler. Oke. Itu kita sebetulnya bisa jadi cemaran fisik. Itu sudah termasuk cemaran Ya. fisik sebenarnya. Waduh, sobat Pompi loh ya ternyata. Makanya mungkin ada yang bisa diganti dengan Lidi atau gitu ya. pakai selotip ya, ada yang seperti Iya. itu juga kan ya. Tapi misalnya kalau puding. selotip gitu tidak termasuk ya Enggak, kalau enggak plastik apa-apa, gitu ya. heeh. Tapi kalau misalnya dia stapler gitu kemakan kan bahaya ya gitu kalau misalnya masuk di itu. Atau di keripik-keripik di stapler juga kan Betul, ada kan ya. karena nanti gitu kalau ya. dibuka masuk Masuk ke dalam. nggak Iya, tahu iya. kemakan, lagi asik makan kacang terus tiba-tiba Iya, kayak iya. ini ya. Nah, terus atau rambut ya bisa juga masuk saat produksi. Nah, itu ada juga cemaran kimia. Cemaran kimia ini dari bahan-bahan yang bahan kimia lah ya gitu. Kalau misalnya di produk-produk kayak kerupuk dulu tuh ada yang sering di ini tuh rodamin, metanyl yellow, terus formalin sama boraks. Pasti udah kenal semua lah ya itu. Iya, oke. Itu kalau kerupuk biasanya ada penggunaan itu. Dulu ada nih kalau kerupuk melarat ya. Kerupuk Oh, melarat ya. oke, yang Kerupuk melarat ya ada kan ya, yang yang merah-merah iya, gitu kan iya, ya. Nah, iya, itu iya. dulu suka pakai rodamin tuh dia. Padahal rodamin metanyl yellow itu kan adalah pewarna tekstil. Iya, iya. Jadi dia sulit termetabolisme di tubuh kita. Kalau barang itu sulit termetabolisme, dia numpuk aja terus ya. Sering aja makan kerupuk melarat misalnya, terus Iya, makan iya, apa lagi, makan apa, ya kita numpuk kan, numpuk zat kimia yang nggak bisa kita metabolisme nggak bisa keluar lagi, dan itu yang berpotensi menyebabkan penyakit-penyakit yang ya kayak CA, kayak apa tuh biasanya ada sih potensi contoh. dari hal-hal itu gitu loh, Oke. karsinogenik jadinya. Nah, gitu. itu adalah cemaran kimia, ya. Oke. Nah, kalau cemaran biologi itu yang berasal dari mikroba. Itu misalnya, nah makanya ini dari tangan nih misalnya, tangan kita ini penuh kuman gitu ya. Sobat Pompi nih ya, walaupun Tangan bersih kuman. nih nggak kelihatan apa-apa Iya. gitu kan, tapi sebenarnya banyak Banyak banget kuman kumannya ya. Jadi makanya kita kan harus cuci tangan sebelum Betul. makan gitu ya misalnya itu. Nah, ini dari misalnya dari produksi aja ya. Kalau misalnya kenapa harus pakai sarung tangan, harus pakai segala macam, yaitu untuk menghindarin kontaminasi ini dari bakteri-bakteri ini. Itu belum lagi dari lingkungan, dari mana itu kan banyak gitu kan ya. Bakteri-bakteri kita hidup Ini dengan nggak kelihatan soalnya ya, Iya. So- Padahal di sini banyak sama sekali. sekali nggak bisa dilihat kasat mata. Iya. Jadi ini adalah sebenarnya cemaran yang paling sulit kayaknya untuk dihindari ya. Bu, Iya, ya. tapi bisa kita hindari dengan menjaga kebersihan sih. Hygiene sanitasinya kita jaga gitu loh, sering cuci tangan gitu. Betul. Ini kayaknya sebetulnya kalau kita pegang gitu ya. Nih katanya apa namanya? Saya pernah dengar ini waktu orang dalam waktu bulan puasa kemarin, Iya. orang kan lagi war takjil ya. Iya, betul. Nah, itu gorengan nih biasanya itu pada pegang-pegang kan. Iya, Ayah juga pernah ngeliat videonya Bu. Jadi kayak dipilih gitu, yang Iya. mana ya, terus nggak jadi ditaruh ditaruh lagi. Terus Nah, itu gimana itu udah dipegang gitu ya, adalah si bakteri menempel. Si bakteri ini kan cepet banget berkembang biak. Oke, apa namanya, dia banyak berkembang biak gitu ya. Makin banyak si bakteri ini. Gak apa-apa, digoreng lagi kan ntar mati misalnya orang bilang gitu. Kalau dia udah banyak, Iya. dia terus apa namanya menciptakan toksin gitu kan ya, kan akhirnya dia membuat toksin gitu mengeluarkan zat yang jadi toksin. Ya mau digoreng, mau dikukus kayak mau didinginkan kayak mau di freezing nggak akan ini, Nggak ngaruh. nggak ngaruh karena kalau toksinnya udah ini kan sudah udah ada. menempel di situ ya Bu ya. Sudah dibuat kerajaan Iya, ya sudah sama membuat bakterinya. kerajaan. Si bakterinya mati, toksinnya ada. Nah, gitu. itu. Jadi memang yang ini agak sulit tapi bisa sebenarnya ya, bisa dicegah, bisa dihindari. Jadi buat sobat Pompi juga yang mungkin mau makan harus pastikan cuci tangan. Yes. Terus juga yang mungkin produsen-produsen kue gitu kan, walaupun sudah pakai sarung tangan, cuci tangan dulu sebelumnya gitu. Atau pakai penjepit kalau Pakai ngambil
kecil. Betul. Itu memang harus dilakukan ya, karena cemaran itu ada 3 yang tadi kata Bu Sandy ya, dari cemaran fisik, cemaran biologi, dan juga cemaran kimia. Jadi walaupun secara labelnya sudah aman ya, tapi kalau ada 3 cemaran itu ketika pembuatannya, ketika produksinya juga sebenarnya sama aja ya Bu ya. Atau pas udah dihidangin nih, udah diproduksi dengan benar, udah buka nih kemasannya, dihidangkan, jadi jemek-jemek lagi selesai juga kan itu. gitu. Jadi kan. yang dipastikan sudah aman, selain memang kelengkapan label, terus juga terdaftar ya Bu ya di BPOM, itu juga ada 3 hal itu yang harus dihindari ya. Iya, benar. Nah itu dia Sobat Pompi. Nah sebagai seorang konsumen nih kan, Ibu juga bahkan di BPOM tetap jadi konsumen ya, dan Ayah juga konsumen gitu kan, Sobat Pompi juga konsumen. Nah ketika lagi belanja nih ya, khususnya kan lewat online, ini memang agak sulit kan ya Bu ya. Kadang kita nggak tahu pastinya kayak gimana, terus juga nggak bisa kayak coba kirim tester dulu gitu kan, kalau ternyata bener kalau bener baru beli. Nah kan, dan tidak semua orang di endorse. Jadi ini memang agak susah nih mendapatkan detail-detail yang jadi kewajiban bagi para penjualnya. Nah, ada juga izin atau enggaknya gitu kan makanan ini sebenarnya ketika diedarkan. Nah, terus juga penjelasan bahan bakunya seperti apa, itu juga kan mungkin hanya bisa melihat di label aja, yang tentunya juga tadi kata Bu Sandy kadang ada yang berbeda gitu kan sama apa yang diproduksinya. Nah, tapi biasanya nih karena ratingnya tinggi atau penjualan di TikTok banyak, nah sekarang biasanya kayak gitu Bu. Udah ngeliat kayak di TikTok penjualannya 16.000, berarti aman, berarti enak, misalnya kayak gitu. Nah kadang akhirnya tetap dibeli. Nah kalau misalnya menurut Ibu Sandy sendiri nih, sebagai orang BPOM tapi juga sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai garda terdepan yang melindungi perut keluarga gitu kan, itu gimana sih Bu menurut Ibu? Kalau saya sih pakai cara yang paling mudah. Apa tuh? Cek klik gitu. Okay. Jadi untuk semua produk yang mau saya beli, saya akan cek dulu, cek klik ya, kemasan, label, izin edar, dan masa kedaluarsanya gitu loh. Jadi kalau kemasannya kita lihat udah penyok-penyok gitu loh, even terserah itu mau kardusnya atau misalnya apalagi kaleng gitu ya, udah penyok-penyok nggak usah deh dibeli gitu. Karena kan kita nggak tahu nih, dia penyok itu mungkin saat pendistribusian atau apa, tapi itu kan bisa mempengaruhi produk yang di dalamnya kan gitu. Kemasannya harus benar, terus kemasan label ya, labelnya tadi juga harus benar dong, harus lengkap ya tadi ya, kita udah cerita ya tadi ya, label, kemasan, label. Izin edarnya harus ada ya, izin edarnya harus ada. Tadi BPOM RIMD, BPOM MD, BPOM ML atau PIRT. Nah terus setelah itu cek klik kedaluarsanya. Iya. Jadi itu sebenarnya udah paling mudah ya buat Sobat Pompi ya Bu ya, cek klik ya. Jadi dengan melihat itu semua ternyata sudah tertera, itu sebenarnya sudah dipastikan aman. Sudah Insyaallah. Ya. Minimal sudah mengurangi risiko-risikonya. Nah gitu. itu Sobat Pompi. Jadi ketakutan-ketakutan Sobat Pompi yang mungkin banyak banget ya, karena kan kita juga memang kadang susah ya Bu ya. Kitanya sudah berhati-hati, ternyata mungkin produsennya kurang hati-hati gitu kan, atau ketika distribusi terjadi gitu kan, dari produsen sudah hati-hati, tapi Terus ketika di perjalanannya ya, itu kan. Nah kadang memang banyak banget hal-hal yang kalau misalnya kita takutin terus, wah nggak ada habisnya. Makanya bisa dicegah dengan cek klik ya Bu ya. Kalau sudah cek klik, ya insya Allah aman. Klik dia. Langsung klik deh, boleh deh ya. Nah kalau tadi kan Ayah udah tanya nih soal hak konsumen juga sebelumnya kan. Nah kalau sekarang ini kewajibannya, kewajiban kita sebagai konsumen apa sih? Kewajibannya, kalau haknya udah dikasih nih gitu kan, kita udah dapat apa aja. Nah kewajibannya tuh apa sih? Kewajiban kita sebagai konsumen sih menurut saya jadilah konsumen yang cerdas gitu ya. Karena konsumen yang cerdas itu bisa meminimalkan risiko-risiko yang kita nggak mau gitu sebetulnya kan gitu ya. Ya konsumen yang cerdas tadi gimana? Literasi kita pasti harus baik gitu ya. Pemerintah sudah nih, label sudah ada peraturannya, sudah dikasih informasi nilai gizi, sudah semuanya gitu, sudah semua nih kewajiban pemerintah, kewajiban produsen dilakukan. Nah sekarang kewajiban kita sebagai konsumen nih gitu kan ya, gimana ya, pilih, baca labelnya dengan benar gitu ya, baca labelnya dengan benar. Misalnya nih di informasi nilai gizi,
kita ambil contoh mie instan ya misalnya. Ayo suka makan mie instan nggak nih? Ya kadang-kadang. Sobat Pompi juga pasti suka nih. Iya. Gimana nih, pasti penasaran nih. Iya, coba ya. Sahur makannya mie instan nggak tadi? Minggu terakhir kayaknya udah mulai memasuki minggu terakhir. Iya, waktu minggu terakhir puasa kemarin ya. Nah, ini di mie instan misalnya kita lihat nih, informasi nilai gizinya itu dalam satu takaran sajinya itu misalnya kalau nggak salah sekitar 350 kalori. Kebutuhan kalori kita itu sekitar antara kalau cowok mungkin 2000 tapi di wanita mungkin 1200 sampai 1500. Kalau kita udah makan satu bungkus 300 kalori, artinya kita nggak boleh makan banyak-banyak lagi dong yang lain gitu kan. Lihat juga natriumnya ada berapa kadarnya. Karena gula garam lemak nih, gula garam lemak. Gula itu cuma bisa 4 sendok makan atau sekitar 50 gram dalam sehari ya. Terus gula garam itu sekitar 2 garam itu 1 sendok Makan teh. Oh, 1 sendok sendok teh. Oke. Sedikit banget sekali ya sebetulnya. ternyata. 415 deh. Gulanya 4 sendok makan, garamnya 1 sendok teh, lemaknya 5 sendok makan. Itu tapi 5 sendok makan itu cuma 67 gram. Jadi kalau misalnya di garamnya ini sekitar 20 gram ya gitu ya itu. Kita lihat nih garam di si ini tadi di Mie instan. mie instan tadi ada berapa? Kalau nggak salah itu udah sekitar 75% angka kecukupan gizinya dalam sehari. Wow, Jadi kalau udah ternyata makan mie ya. instan, gak usah makan garam-garam lagi. Waduh, semuanya udah langsung harus tawar ya. Langsung hampa gitu. Harus langsung semuanya tanpa rasa. Wah, ternyata agak susah juga nih ya kayaknya menghitung itu karena kan juga sebenarnya asupan gizinya sudah cukupnya itu, tapi kan kadang kita yang nggak sadar ya Bu ya, Iya. yang kayak asal makan aja deh makan apa segala macam, atau mungkin yang seneng minuman manis juga. Nah, iya. yang suka minuman kemasan tuh itu harus dicek Ya, dulu. bukan minuman kemasan aja, coba deh yang lagi ngetren nih Ah, boba-bobaan boba-bobaan gitu itu ya. gulanya kebayang Coba sih, Bu. itu ada berapa gulanya? Kita cuma boleh 50 gram gula sehari. Jadi nanti kalau mau beli tanya dulu, Mbak ini berapa gram nih gulanya? Kalau saya ternyata ini 30 gram, wah udah tuh. Iya. Sisanya sedikit banget ya untuk Selesai dikonsumsi tuh. hari itu. Iya benar. Oke, Sobat Pompi jadi harus lebih peduli lagi ya sama makanan apa saja sih yang kita konsumsi, karena ternyata ada batas-batas tertentu. Tapi kalau misalnya lebih dikit, sebenarnya gimana sih Bu? Boleh apa enggak tuh kira-kira? Lebih dikitnya tuh banyak atau enggak gitu. Lebih dikitnya banyak, misalnya harusnya 50 gram, ini 55 gram deh, itu dikit kan? Oh, Kalau gitu. kalau lebihnya 80 gram kebanyakan kan? Ya itu kalau masih ya kita kan nggak bisa 50 gram sehari keren 50 gram itu pasti ada plus minusnya gitu ya, tapi kita jaga aja sih makanan kita, jangan terlalu tinggi. Itu kan ada nih ya bapak-bapak yang suka ngopi misalnya, sehari bisa 4 kali ngopi, Iya, tapi sekali ngopi 3 sendok gulanya, itu udah 12 sendok ya, kalau tadi cuma 4 sendok Betul ya, itu udah gimana banyak tuh? banget. Ya pokoknya kita jaga aja. Karena gini ya, sebetulnya saya kemarin ngelihat angka Riskesdas ya dari riset kesehatan dasar kita dari 2015 ke 2018 sih yang saya lihat itu ya. Itu tuh kenaikan penderita diabetes tuh tinggi banget gitu loh. Dan itu makin muda. Di umur 15 tahun pun sekarang sudah ada yang diabetes gitu loh. Iya, tapi bener sih Bu. Kemarin tuh Ayah sempet ada teman yang di Sumber Ayah sudah bahkan sudah sampai pakai insulin Nah, makanya tuh. karena minuman kemasan dan minuman manis lainnya. Ada sih apalagi anak-anak sumur raya ya yang senengnya harus minum berasa gitu ya. Kopi, Kopi. kopinya juga kopi manis kayak gitu-gitu. Teh ya, yang kayak betul-betul. gitu. Ya itu kalau kopi ya americano aja lah ya, nggak usah pakai ini ya, nggak Karena usah. kan nyarinya katanya kafeinnya ya, bukan gulanya ya. Iya. Kalau gula itu menyenangkan diri. Menyenangkan Jadi diri ya itu ya, Itu benar-benar. benar gitu. Oh, jadi ternyata juga angka diabetesnya sudah semakin tinggi. Semakin Itu tinggi. juga makanya kita harus jaga makanan lebih baik lagi ya. Tapi juga pastinya dipadu-padankan dengan pola hidup yang baik sehat, juga, yang iya. sehat juga. Jadi mungkin kalau misalnya konsumsinya banyak ya, tapi habis itu dikeluarkan lagi dengan olahraga, itu sebenarnya nggak ada masalah ya, Bu apa-apa ya. sih, Nah, heeh. begitu. Jadi Sobat Pompi tinggal pilih aja mau makan banyak, olahraganya berarti harus banyak juga ya, atau makannya berarti harus lebih diatur lagi nih ya. Nah, Ayah juga pernah nemuin nih Bu ya, ada beberapa makanan yang sebenarnya ini masa kadaluarsanya yang lebih lama dari
masa kadaluarsa seharusnya. Misalnya ada case-nya itu roti nih. Roti kan biasanya kita temuin 5 hari, 7 hari. Itu sebenarnya bahkan sudah mulai asam mungkin rasanya karena kan memang tidak bisa lama kan. Nah, ada beberapa merek lah atau beberapa kasus yang dimana rotinya ini bisa lebih lama masa kadaluarsanya. Nah itu sebenarnya karena memang cara pengolahannya kah, dan memang secara BPOM pun sudah diizinkan boleh ada yang seperti itu atau gimana? Karena mungkin Sobat Pompi ada yang masih bertanya-tanya nih, bingung mau tanyanya sama siapa. Ada makanan yang ternyata loh kok kalau yang ini bisa lebih lama ya dibanding makanan yang sejenisnya gitu. Nah itu gimana? Iya. Sebetulnya kalau masa kadaluarsa itu ditentukan oleh produsennya gitu ya. Jadi mereka udah produksi, terus mereka ada sih ujinya gimana untuk menguji masa kadaluarsanya itu tahan berapa lama sih ini sebetulnya produk ini kan gitu ya. Nah, ketahanan produk itu sendiri banyak faktor yang menentukan, misalnya dari cara produksinya gitu ya. Kebayang nggak sih misalnya kita roti yang diproduksi di rumah saya sendiri lah, produksi roti gitu ya, misalnya di rumah saya gitu ya, sama roti yang diproduksi oleh pabrik yang sudah menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik misalnya gitu. Itu kan pasti mereka ketat kan, seperti apa. Saya yang produksi di rumah nih gitu ya, ya pas ada kontaminasi lah pasti kan gitu ya. Saya ngadonnya nggak pakai sarung tangan pasti. Saya sih kan untuk dimakan sendiri ya boleh ya gitu ya. Nah itu jadi kalau saya produksi sendiri gitu paling 2 hari itu udah nggak bisa dimakan. Pernah bikin donat gitu ya, hari ini dibuat gitu, besok tuh udah nggak enak gitu. Secepat itu gitu dia ini daya tahannya. Tapi kalau kita donat-donat yang misalnya kita bisa lihat di market yang memang udah punya nama gitu kan, itu bisa tahan lebih kan gitu. Karena mereka proses produksinya bagus. Dan bisa juga mereka menambahkan bahan pengawet. Nah, tapi untuk penambahan bahan pengawet ini sebetulnya udah diatur juga kan. Ada batas-batasnya yang boleh dipakai, dan bahan pengawet apa yang boleh dipakai, dan batas-batasnya seperti apa. Selama mereka memenuhi ketentuan itu, Badan POM kan pasti akan mengizinkan gitu kan gitu ya. Nah, jadi sih menurut saya nggak usah bingung, nggak usah apa. Kalau misalnya itu udah ada Badan POM, udah ada izin dari Badan POM, itu percaya aja deh. Itu Percaya aja deh. pasti sudah diuji ya, sudah lolos, sudah dievaluasi lulus, gitu kan oleh evaluator dari Badan POM. Oh, mereka pengawetnya yang dipakai benar, takarannya benar gitu kan, proses produksinya benar gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa memang yang ada sih roti yang kayaknya sampai 3 bulan expirednya, tapi itu sudah melalui evaluasi dan itu memang seperti itu. Sudah aman ya. Aman. Jadi memang sebenarnya tahapan paling awal, paling mudah untuk Sobat Pompi kalau misalnya mau cek makanan atau minuman ya dalam kemasan gitu kan, itu tuh tinggal dicek aja kode BPOM-nya ya Bu ya. Sebenarnya kalau sudah aman, terdaftar sesuai dengan apa yang ada di label makanan dan juga sesuai dengan yang tertera di data BPOM, itu berarti sudah dipastikan aman karena mereka sudah diuji ya. Gitu. Nah, jadi udah nggak usah khawatir lagi ya Sobat Pompi ya. Nah, kalau dari Bu Sandy nih, tips tersendiri sebagai orang BPOM juga nih yang tahu ya, kayaknya yang pasti jeli banget nih, karena kan mungkin kalau masyarakat di rumah, ibu-ibu di rumah mungkin kan selama ini mungkin pengetahuannya itu kan tidak seluas teman-teman BPOM yang memang sudah lebih paham mungkin kan secara ingredients mungkin kan, atau mungkin jenis-jenis bahan pengawet dan lain-lain. Nah, tips dari Bu Sandy nih sebagai orang BPOM dan juga sebagai ibu ya yang sayang keluarga nih, dan juga sebagai konsumen tentunya, apa sih Bu tips bagi kita para konsumen nih untuk menentukan pangan aman buat kita makan? Ya, pangan aman balik lagi nih, saya akan bilang kalau misalnya pangan dalam kemasan gitu ya, pastikan ada izin edarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya pangan yang dijual pangan siap saji gitu ya, kita pastikan dulu tempat yang menjual itu bersih gitu kan ya. Kalau misalnya tempat jualannya aja udah kotor gimana, pasti kontaminasinya banyak. Orang dari tangan aja banyak gitu loh, apalagi kalau tempatnya kotor kan gitu ya. Terus pastikan juga yang jual bersih gitu. Udah ada kan ya, saya pernah lihat itu
kopi gitu ya, tempatnya bersih, rame, yang jual nggak pakai baju Oh. gitu kan ya. Ada loh saya pernah. Itu keringat-keringat Nah, nyiprat-nyiprat kayaknya ya. sepertinya itu natrium dari keringat ada gitu. Jadi pas minum, ini perasaan kopinya gula aren kok kayak salted karamel, agak gurih-gurih gimana oh, gitu ya. salted karamel alami ya Aduh. gitu. Nah, ya gitu penjualnya bersih. Terus kalau dia menjual itu makanan-makanan seperti itu pasti kan dia pakai pencapit gitu loh, jangan dipegang gitu. Nah terus ya udah pokoknya bersih deh ininya dia menjaga kebersihannya, ada tempat cuci tangan misalnya di tempat penjual makanan itu, karena kan kita nggak pernah tahu kan ya, pasti dia habis buang hajat lah, habis mungkin pegang-pegang hidung atau apa gitu kan, harus cuci tangan lagi nih, karena kan setelah itu pasti banyak kontaminasi dari bakteri yang di tangannya itu gitu loh. Jadi Oke. pastikan tempatnya bersih juga gitu. Nah, pastikan tempatnya bersih. Jadi itu sebenarnya udah tips paling mudah nih dari Bu Sandy ya, sebagai seorang ibu juga ya yang sayang keluarga nih ya. Kalau misalnya memilih tempat makan atau bahkan makanannya, jadi itu bisa memenuhi semua hak-hak konsumen juga tentunya ya. Nah, terima kasih banyak loh Bu Sandy sudah banyak menjawab pertanyaan dari Sobat Pompi nih ya. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang info-info menarik, itu bisa dicek juga di sosial medianya ya Bu ya. Itu bisa juga dicek kalau misalnya Sobat Pompi mau cek kode BPOM juga bisa ceknya di mana Bu tadi? Di aplikasi BPOM Mobile. Bisa di-download ya di Play Store atau di App Store gitu ya. Nah, terus juga bisa dicek cek BPOM itu, googling aja cek BPOM itu bisa di sana gitu. Nah itu, jadi sudah mudah sekali ya. Dan pastikan juga Sobat Pompi bisa follow Instagramnya di @clubpompi.bpom. Jadi semua informasi ada di situ. Kalau mau tanya juga bisa langsung komen ya Bu ya di Instagram. Mau tanya soal hak konsumen, hak produsen, semua bisa lengkap dijawab di situ ya. Nanti Bu Sandy yang jawab sendiri. Banyak timnya kita yang Banyak jawab. timnya ya. Nanti bisa ditanyakan semuanya, bisa DM juga ya Sobat Pompi. Jadi Sobat Pompi udah nggak usah kebingungan lagi ya, udah nggak usah khawatir lagi kalau mau makan, kalau mau beli sesuatu, semuanya sudah terjawab. Terima kasih banyak Bu Sandy Sama-sama ya, sudah semoga menemani informasinya Ayah hari membantu. ini, sangat membantu menjawab apa saja sih hak produsen, hak konsumen, kewajiban produsen dan kewajiban konsumen tentunya ya di hari ini. Terima kasih Sobat Pompi dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.